Wan, lo pernah kerja di bank, jabatan tinggi, terus membangun karir di bank. Gua tahu lo pernah ngobrol dengan rekan kerja lo, dengan tim anak buah lo mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan nanti tahu bulan segini kayaknya kita harus cari tempat baru untuk bekerja. And it happened. Yes. Terus abis itu berbagai macam peristiwa yang terjadi sampai akhirnya tahun 2008 lo membuka klinik sendiri. Lo mempelajari tentang hipnoterapi, hipnosis, dan EFT ya. Yeah. EFT itu apa ya, Wan? EFT itu singkatan dari Emotional Freedom Technique, yaitu suatu teknik yang ini sih worldwide known ya buat praktisi-praktisi ini. Itu teknik untuk releasing negative emotion dari sistemnya manusia seperti itu. Jadi selalu ada negative energy trap dari kejadian-kejadian trauma masa lalu. Nah, kita pakai EFT kalau kita ngerti cerita sejarah perjalanan hidupnya dan ngerti hubungannya sampai di saat ini seperti apa, kita bisa pakai teknik EFT dan gabung hipnoterapi untuk neutralizing moments from their life problem, seperti itu kira-kira. Nah, dari tahun 2008 lo buka klinik, meninggalkan dunia profesional, alasannya apa ya, Wan, sebenarnya? Jadi memang setiap manusia kan punya values in life ya, punya values in life. Nah, values in life dan emotional needs ya, itu setiap manusia punya, dan itu sebenarnya umumnya adalah compensation dari kita punya trauma di masa kecil, seperti itu umumnya ya, hampir selalu umumnya. Jadi saya ingat ya waktu itu di tahun 2008, bulannya mungkin awal tahun, jadi Januari apa segala gitu. Saya menyadari bahwa kerja di bank tuh stressful, tekanan target, terus hampir nggak ada sincerity hubungan antar, terutama kita ke nasabah ya, seperti itu. Jadi semua based on profit, based on target, sehingga kita business minded. Business minded. There's no such thing as freelance gitu kan istilahnya. Nah, jadi itu gue nggak suka. Karena apa? Karena itu against my values tentang ketulusan di dalam suatu hubungan dan lain-lain. Dan kerja di bank, kita bilang 9 to 5, sebenarnya nggak 9 to 5. Since 6 o'clock gue udah leaving home gitu kan, dan mungkin sampai rumah nanti jam 8, jam 7 paling cepet. Iya. Hubungan kita sama orang-orang di kantor, sama anak buah itu lebih dekat daripada hubungan sama keluarga. Sedangkan betul, my family background itu, jadi di masa remaja gitu bokap nyokap sakit ya kan. Ketika bokap nyokap sakit itu kehidupan jungkir balik berubah sekaligus di 3 aspek. Health, karena mereka yang kehantam kesehatannya. Financial, drop karena bokap kerja di bank juga tadinya kan. Sama relationship, hubungan jadi nggak bagus. Dia di rumah suasananya nggak enak. Nah, jadi berdasarkan pain itu, tanpa disadari my mind itu nyari emotional needs dari keluarga yang lengkap, keluarga yang rukun, keluarga yang sehat, dan financially at least lebih dari cukup, seperti itu kan. Nah, itu jadi itu yang dicari, sedangkan di bank itu nggak terpenuhi. Financially secara ya bulanan aman lah gitu ya. Iya. Tapi dulu itu gue waktu masih kerja di bank, karena semangat untuk tubuh sehat, tubuh kuat, dan compensate masa kecil yang anak kecil yang lemah dan istilahnya penakut, dibully. Jadi gue selalu latihan fisik, latihan martial art, latihan pembentukan tubuh kayak gitu. Jadi kadang-kadang sampai rumah cuman lihat anak, istri sebentar, hai latihan, pulang malam-malam. Jadi hubungannya tuh nggak ada. Nah, based on itu gue berpikir gimana caranya bisa usaha sendiri, karena kepikirannya kan waktu itu usaha sendiri kan. Nah, tapi terus ya terjadilah peristiwa itu ketika ngumpul sama anak buah, 2 orang ini, 1 cewek 1 cowok. Gue bilang kita harus cari better life lah. Kita nih hubungan kita sama keluarga kita, bahkan kita lebih dekat hubungan di antara sama kita daripada kita sama keluarga. Itu yang at that time I think kayak gitu ya. Jadi terakhir Oktober 2008 itu nyebut Ayuin. Bener-bener asal nyebutnya. Pokoknya terakhir Oktober 2008, tanpa mikir, tanpa planning on something.
Oktober 2008 kita terakhir di sini. Habis itu kita harus cari Better place. better place atau usaha sendiri. In my mind waktu itu usaha sendiri. Terus life goes on, kerjaan berjalan. Beberapa bulan setelah itu ada berita bahwa Lipo Bank akan merger sama Bank Niaga at that time ya, kalau nggak salah. Iya, Bank Niaga. Terus berjalan lagi nanti karyawan hasil penggabungan bisa disarankan ikut bank baru atau dapat pensiun Ada dini. retirement. Yeah. Nah, yang paling mengejutkan adalah berita kemudian legal day one-nya penggabungan itu adalah tepat 1 November 2008. Jadi Wow. spesifik dan precisely tepat 31 Oktober 2008 Finito. gitu. Langsung Dan Udah dan sampai akhirnya lo membuka klinik, terus Iya. mempunyai ribuan pasien dari tahun tersebut lo mulai sampai sekarang. Itu tuh gimana mulainya? ya, jadi sebenarnya itu kan pencarian juga ya. Jadi sebenarnya dari kecil itu gue udah memperhatikan pergerakan pikiran orang. Kok dia bisa mikirnya gitu, kok itu mikirnya begitu, kok ini mikirnya gini, kok gue mikirnya begini. Dari kecil tuh pertanyaan-pertanyaan itu udah ada. Dan orang sering ngobrol sama gue, kadang-kadang curhat kayak gitu ya. Dan mungkin at that time I'm considered a good listener. Jadi gue nggak ngejudge, nggak ini, cuman dengerin terus ikut simpati apa segala. Terus kemudian waktu berjalan itu, setelah bosen di bank itu, gue bingung kan. Di bank, kalau kita lihat tipikal nasabahnya, ntar ada yang dulunya sales, terus dia jadi owning company, bergerak di bidang ini, ya kurang lebih kayak gitu ya, dan lain-lain. Terus gue pikir, gue bankers, masa gue buka bank dari mana ya kan gitu kan. Tapi ya gue lupa bahwa memang ada di database memori ada bagian diri yang apa ya istilahnya, dari dulu dengerin terus mencoba memahami needs-nya orang. Terus gue pengen apa nih, pengen jadi apa. Nah suatu hari jalan-jalan tuh ke toko buku Gramedia, ketemu buku tulisan Adi W. Gunawan. Dia seorang ya number one lah kurang lebih di dunia hipnoterapi di saat ini, di dalam mind technology seperti itu. Nah, terus baca-baca buku menarik tentang values, tentang apa dan lain-lain, juga tentang untuk jadi terapi. Nah, terus berkaitan sama itu, gue bilang sama istri gue, gimana kalau gue jadi terapis saja? Karena butuh restu kan. Tentu dong, kalau nggak buset. Gimana? Nah terus dia, karena pain-nya dia adalah ditinggal, compensate-nya adalah ya gue selalu ada di rumah. Langsung menyambut, iya, tanpa kita mikir nih ke depannya ntar gimana. Nah, karena kan mulainya dari rumah ya, iya, usaha ini. dari rumah. Terus ya dilihat jadi di Adi W. Gunawan ini membuka workshop untuk pelatihan untuk jadi terapis seperti itu. Cuman harganya at that time cukup mahal. Nah tapi setelah ada berita itu kan gue jadi tahu bahwa gue punya chance karena nanti gue dapat Certificate dini. Okay. Dapat Iya. untuk ngebiayain Start itu. this business ya, small business. Jadi di situ awalnya. Jadi memang kalau ada ungkapan mestakung semesta mendukung, kayaknya di saat itu my wish, my dream gitu, my value itu ikut di dalam aliran itu. Ikut dalam aliran itu sehingga sampai momennya, sampai ke pelatihannya, sampai ke biaya pelatihannya, itu semua mendukung. Itu semua inline gitu loh. Itu semua inline dan sampai akhirnya gue bisa ikut, gue jadi terapis. Ya, Oke. Dan sampai sekarang. Kan kita tahu bahwa perjalanan hidup seseorang hadir karena berbagai macam peristiwa hidup yang mereka lewatin. Baik yang baik, yang tidak menyenangkan, baik yang buruk dan segala macam itu jadi satu set kehidupan seseorang sampai saat ini yang dia jalanin gitu. Kita juga tahu bahwa selalu semua di sosmed, di mana-mana dibilangin dari dulu ya, be positive, think positive, have a positive mindset and everything. Yes. What do you think about that? Kalau gue di saat ini, I think that's a toxic positivity. Ya, toxic positivity artinya ketika kita berpikir positif berlebihan over masalah kita jadi miss sebenarnya masalah kita tuh apa. Iya, mungkin karena gini ya, ini harus ada backgroundnya dulu ya. Jadi backgroundnya adalah apapun yang muncul di pikiran kita ya, baik yang negatif atau positif, itu asalnya dari database memori kita. Ya. Database memori. Database memori adalah
Kalau orang bilang pikiran bawah sadar, ya gitu ya. Tapi kalau saya terbiasa menyebut database memory. Nah, database memory itu yang direkam adalah peristiwa-peristiwa pain dan pleasure, ya seperti itu. Lalu sifat uniknya pikiran kita adalah selalu kita mau coping to pain. Coping to pain itu artinya kita mau away from pain, kita mau menjauhi pain dengan cara apapun yang kita pikir kita bisa. Pertama sebagai anak gimana? Melupakan. Lalu datang masukan-masukan, berpikir positif. Lalu datang Iya. masukan-masukan lagi. Stages in life harus apa? Harus bersyukur, harus ikhlas, harus positif dan lain-lain. Itulah cara kita coping. Ketika kita coping terhadap kejadian-kejadian yang gak enak yang pernah terjadi dan perasaan kita berubah, itu kesadaran kita hanya bergerak menjauhi momen-momen itu. Tapi kita yang mengalami momen-momen trauma atau pain di masa kecil itu tetap pada rasanya terhadap kejadian-kejadian itu. Dan nanti dengan pemicu-pemicu yang tepat itu akan muncul lagi di dalam tubuh dewasa kita atau tubuh remaja kita. Waktu berlalu, tapi waktu it's not a component in energy, in emotion, seperti itu. Jadi itu coping. Terus manifestasi itu apa? Misalnya seorang anak kepengen sesuatu terus nggak dapet, terus dia nangis. Apa yang orang biasanya lakukan? Jangan nangis, malu. Tuh diketawain satpam, nggak boleh nangis, kamu harus kuat, kamu harus berani, jangan cengeng, jangan lemah. Jadi ketika energi kita lagi termanifest sebagai seorang anak, itu dari authority figure masuk masukan lain, dan di database memory itu jadi menjadikan momen-momen yang menghentikan manifestasi dari energi kita, seperti itu. Jadi bisa kebayang betapa banyaknya energi negatif yang stuck di diri kita karena berbagai ketidakpahaman tentang how should emotion being manifested properly. Nggak ada yang punya pengetahuan, ya maksudnya at that time ya, back then, jauh ke masa lalu nggak ada yang punya seperti itu. Jadi itu emosi-emosi itu stuck. Lalu life goes on. Lalu kita compensate kita punya pain. Apa yang nggak terpenuhi? Baik itu cinta dari seorang anak ketika dia butuh orang tuanya lagi nggak ada, dan lain-lain. Ketika seorang anak malu karena suatu kejadian, dibully atau dilecehkan di depan umum, di situ ada emotional needs atau citra diri ya yang terbentuk buruk. Kita selalu mau compensate itu supaya kita merasa apa? Good, merasa apa? Diri kita ya hebat, berharga, diri kita aman. Dengan apa kita compensate? Macam-macam. Prestasi, olahraga, di kesenian, atau di hal-hal yang kita pikir kita good at dan bisa kita banggakan. Itu compensate pain. Lalu ketika area compensating pain kita udah berhasil, udah at the top, misalnya seorang anak nantinya gini, nanti jadi orang dewasa, jadi Lebih kuat, kaya raya, di bidang ininya bagus apa segala. Kita yang kecil yang mengalami ini itu, segala trauma dan pain masing-masing itu tetap ada di database memory, tetap dengan rasanya terhadap keadaan-keadaan itu. Tapi kita yang dewasa berhasil mengkompensasi. Ini dua area di database memory yang berdiri sendiri-sendiri, tidak saling meniadakan. Nanti in life, masalah-masalah besar yang terjadi ketika kita cemas, ketika kita terpukul dan lain-lain, sebetulnya itu yang kantem kita yang kecil lagi. Karena di dalam setiap masalah besar dalam kehidupan itu ada aspek-aspeknya, di momen-momennya gitu ada aspek-aspeknya, tiap aspeknya tuh terhubung ke trauma-trauma tertentu, seperti itu. That's why kembalikan ke tentang berpikir positif. Iya, berpikir positif harus bagus, kita harus punya mindset positif dan lain-lain. Tapi jika suatu masalah benar-benar sedang membelit kita harus paham ini masalah. Kenapa rasanya begini kuat? Kenapa kita begitu takut? Kenapa kita merasa kayak kepengen nangis atau kita kepengen kabur? Tapi kita harus kuat, dan nah itu benturan momen. Jadi kayak kontradiktif gitu itu ada dong bagian diri yang berbeda-beda. Bagian diri kita yang harus begini, tapi ada kita yang harus begitu. Ya. Apa yang terjadi kalau ternyata si kontradiksi ini kemudian tidak bisa berjalan dengan baik? Ada kalanya ketika dua database memory berbenturan dengan isinya masing-masing itu berbenturan, orang bisa stuck.
Terus kayak apa nggak yang bisa terjadi dengan ngapa-ngapain. Ya nggak tahu mesti ngapain iya, maksudnya? kayak nggak tahu mesti ngapain, terus kecemasannya makin tinggi, kena serangan panik dan lain-lain, dan tentunya apa, hormonal tubuhnya, chemical tubuhnya, dan kelistrikan di otaknya seperti itu pasti terpengaruh. Jadi disitulah orang umumnya minta bantuan psikiater atau mereka pergi ke psikolog. Psikiater mereka akan dapat obat. Ya, jadi itu symptomatic therapy kita bilangnya, memang diperlukan. Iya. Ya kalau saya pas dapat klien-klien yang memang keadaannya udah sangat emosionalnya udah sangat down, udah sangat depressed, saya selalu bilang pertimbangkan juga untuk dibantu obat psikiater. Tapi terapi harus jalan paralel, karena apa? Itu symptomatic terapi untuk beresin chemical dan lain-lain, hormon-hormon stres yang berlebihan apa segala. Sedangkan penyebabnya yaitu problems in life yang di dalamnya ada aspek-aspek yang sebenarnya mengarah ke trauma-trauma masa kecil, itu harus diberesin. Kalau enggak itu hanya akan jadi repeated pattern aja terus seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang kayak orang-orang yang problematic. Sorry, aku minum Ya, please. Nah. Orang-orang yang problematic adalah orang-orang yang belum selesai di masa kecilnya dengan trauma-trauma karena dia tidak bisa memahami how to handle the situation. Yes, betul. Itu bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau kita bilang orang yang problematic, it doesn't mean bahwa mereka lemah atau mereka payah atau cemen. Means mereka punya trauma di masa kecil itu sangat kuat. Dan mereka melaluinya sampai tahap ini berarti apa? Berarti ada diri mereka, ada di database memori, ada bagian diri mereka yang udah pernah berhasil coping, compensating, berhasil sampai satu titik. Itu udah terlalu kuat energinya dan mereka nggak bisa lagi kayak gitu. Jadi ada dua kemungkinan seperti saya bilang, mereka stuck atau mereka menyeret, menarik, membawa bagian diri yang terluka untuk memenangkan satu value, dan itu luar biasa beratnya. Itulah yang menyebabkan apa? Kelelahan fisik dan mental ya. Terus meledaknya orang over something kayak gitu, lihat di jalanan orang meledak atau apa segala. Kalau kita ngerti, itu kasihan. Itu ledakan-ledakan itu bisa itu trigger di jalanan itu adalah memang berhubungan dengan trauma kecil mereka, atau itu adalah ledakan dari apa yang udah numpuk-numpuk seperti itu. Jadi bisa dibilang bahwa bagaimana setiap orang dapat mengenal satu kejadian dalam hidupnya dan kemudian menyimpannya atau menyelesaikannya dengan baik, sehingga ketika dia melangkahkan kaki untuk kehidupan berikutnya, badannya lebih ringan, pikirannya lebih ringan. Tapi memang nggak banyak yang seperti itu, nggak banyak dalam arti sangat jarang. Iya, dan nggak ada orang juga yang tahu kan, misalnya gue kecil kenapa, gue bagaimana, ternyata kejadian-kejadian selanjutnya kemudian itu saling tarik menarik. We tend to forget. Ya, kita selalu kita umumnya lupa. Ya, kayak misalnya klien datang ya terus bilang ini ada masalah Anda ini pasti akar-akarnya di masa kecil. Bilang masa kecil saya baik-baik aja, I'm a happy child, orang tua saya sayang sama saya, apa yang saya minta diberikan. Iya, artinya itu adalah gimana kesadaran dia membaca dominant memories, tapi not specific ones. Artinya apa? That moments yang lo bilang itu ya. Artinya apa? Sebaik-baiknya hidup seorang anak, nggak mungkin dia suatu hari nggak nangis karena sesuatu, nggak marah karena sesuatu. Yang nyempil dan terlupakan itu tetap kan dia udah vibrating, dia punya energy at that time, hukum-hukum semesta udah merespon dan itu dihadirkan lagi kan dalam hidup. Itu udah suatu hampir nyaris suatu kemutlakan yang pasti seperti itu. Jadi ketika dia lupa, jadi saya suka bilang gini, nggak terlihat, nggak terasa bukan berarti tidak ada. Saya selalu bilang gitu. Jadi kalau bilang dia selama SMA dia baik-baik aja, dia SMP baik-baik aja, dia waktu SD baik-baik aja, happy. Iya, itu yang disadari, kesadaran membaca keseluruhan itu. Tapi specific moments in life, ketika terjadi sesuatu kita kehantam, kita kepukul karena sesuatu, nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin. Kan berarti ada kesadaran dan ketidaksadaran, conscious and unconscious mind. Seberapa besar unconscious mind, ketidaksadaran ini memberikan pengaruh besar terhadap jiwa seseorang? Ya itu sih besar sekali ya. Kita nggak sebut biasanya kalau di kalangan praktisi terapis dan lain kita sebutnya subconscious, lebih ke subconscious ya, lebih ke subconscious mind. Kalau saya sebutnya lebih ke database memory.
kita tuh kayak gini deh, kita sambil sikat gigi terus kita mikir sesuatu. Iya. Itu subconsciously atau dari database memory udah sekaligus dua database memory menjalankan fungsinya. Kita yang biasa sikat gigi dan mandi sambil kita mikir kita harus mencapai apa, untuk apa, base-nya apa, kenapa penting bagi kita mencapai itu. Nah itu ada base-nya lagi. Biasanya itu adalah value-value terkuat atau pain-pain yang kita mau compensate, seperti itu. Jadi sambil kita menjalani kehidupan sehari-hari, di mind kita muncul macam-macam, itu semua dari database memory. Itu semua dari yang disebut subconscious mind. Itu dari moments yang kita mau kemudian potensi keterulangannya lagi kita mau coping supaya nggak terjadi, atau kita mau manifest supaya terjadi berkebalikannya. Dimana berkebalikannya itu adalah yang emotionnya berkebalikan dari kita yang kita alami di masa kecil, seperti itu. Si momen atau peristiwa Yes. itu. Berarti si subconscious mind ini memberikan pengaruh yang sangat Ya, itu sih besar dong. Kita kalau saya sih bilang itu Atau mungkin database memory. 90% ya. 90%. Ya mungkin ya, kalau orang bilangnya kan orang selalu menggambarkannya kan gunung es. Iya. Itu kan yang nggak terlihat di bawah. Terus yang di atas yang terlihat segini. Ini conscious, ini subconscious, atau kita punya database memory dan lain-lain. Segitu. Sebenarnya perbandingannya jauh lebih besar lagi yang di bawah kalau menurut aku, karena setiap pergerakan pikiran kita ya dari dalam. Betul. Apa yang kita sadari, kita sampaikan dan lain-lain itu dari, coba gini, contohnya gini. You're good at your job, your work ya, misalnya sebagai pengajar untuk public speaking atau komunikasi. Bisa begitu flow, bisa begitu ngerti ini harusnya gimana, seperti yang Erwin bilang ya di salah satu video, bahwa kita harus melakukan mapping, kita harus profiling ya kan, mapping, profiling, dan kemudian kita tahu macam ada beberapa aspek, ada 4 aspek kalau nggak salah di situ. Personality dan lain-lain. Dari mana itu taunya? Dari database memory. Keluar ke kita punya consciousness. Database memory artinya di awalnya dulu nggak langsung Erwin punya pengetahuan itu, tapi learning, belajar, dapat masukan dan lain-lain, akhirnya itu jadi pemahaman yang keluar begitu aja. Ya semua itu dari situ, database memory. Jadi si database memory ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap seseorang bisa berhasil dalam hidup atau tidak. Yes. Dan berhasil itu kita harus spesifik. Berhasil itu dalam hal apa? Berhasil itu dalam hal apa dan seberapa lama? Karena yang namanya berhasil itu, apa yang seseorang targetkan untuk berhasil itu pasti ada hubungannya sama pembalikan trauma atau value-value yang ditanamkan sangat kuat. Contoh kayak gini. Ada orang-orang yang tujuan hidupnya adalah membahagiakan orang tua. Kalau orang-orang tujuan hidupnya membahagiakan orang tua, hampir pasti itu based pain based. Itu artinya ada momen-momen, entah mereka melihat orang tuanya terluka emotionally, orang tuanya sering berantem kah, atau orang tuanya jungkir balik, kecapean dan lain-lain, dan ngeluh dan mungkin nangis dan lain-lain. Compensate-nya apa? Make them happy. Dengan apa? Financial. Dengan apa? Dengan bakti. Dengan apa? Jadi value terkuat kita untuk kita capai itu umumnya pain based. Pencapaian tertinggi kita di dalam kehidupan umumnya pain based. Itu adalah suatu fakta seperti itu. Pencapaian tertinggi financially. Iya. Enggak itu umumnya adalah, tapi nggak disadari. Iya, itu subconscious. Nggak sadar. Maksudnya kan kayak lo harus berani gagal, berani salah untuk tahu mana yang benar. Yes. Kan gitu ya? Iya. Value-nya atau pemahamannya seperti itu. Iya. Nah, tapi ketika itu diterapkan pada orang yang traumanya itu adalah tentang kegagalan, tentang mengecewakan, dan itu kuat, kemungkinan dia nggak akan berani untuk take the step untuk itu. Jadi banyak sekali quotes banyak sekali quotes in life yang contoh paling gampang ini. Gue udah siap nunggu nih. Masih kocak. Jadi gini, what's not killing you makes you stronger. Iya. Kalau gue bilang what's not killing you might kill you next time. Gitu. Lebih tepatnya gitu, karena seiring dengan penguatan suatu emosi, hormon-hormon stres kita juga makin kehantam, kita siap meledakannya, pertahanan kita dari value-value lain tentang nggak boleh marah, nggak boleh negatif, harus positif, itu jebol karena energinya udah sedemikian kuatnya.
itu bisa terjadi seperti itu. Jadi artinya ketika seseorang tidak bisa berdamai dengan diri dan menyelesaikan masalahnya, itu akan menjadi sebuah bom waktu di kemudian hari. Dan bagaimana seseorang dengan database memorinya dapat menyadari tentang pattern dari perilaku, pemikiran, emosi dan segala macam, itu menjadi sangat penting dong, Wan. Itu jadi sangat penting. Nah kita ke ngomongan tentang berdamai ya. Jadi di luar sana kan memang istilahnya gini, penerimaan terhadap suatu emosi yang kepicu gitu kan, itu menjadi sangat penting. Nah penerimaan ini gimana ya kita bahasnya ya? Karena sifat pikiran kita selalu adalah coping to pain. Jadi ketika terjadi suatu emosi, otomatis pikiran kita bergerak untuk memaknai ini secara positif. Dia begitu karena bla bla bla, dia begini karena bla bla bla, atau ini terjadi karena bla bla bla. Oke, ini salah gue harus bla bla bla. Kita selalu bergerak away from. Itu gimana sistem kita create seperti itu. Jadi kita selalu bergerak menjauhi. Jarang kita mau benar-benar membenamkan diri, merasakan rasa nggak enak itu. Spontanity-nya adalah kita bergeser, mencari meaning baru. Nah tapi sebenarnya meaning baru yang kita cari itu kan database memori kita berdasarkan pemahaman akan apa yang terjadi. Ketika kita paham artinya keseluruhannya begini. Kita paham. Yang paham adalah diri kita di titik itu, bukan kita yang mengalamin. Dia tetap trap di dalam suatu kejadian dengan emotionnya masing-masing. Jadi berdamai itu bisa seseorang benar-benar berdamai benar-benar dia masuk kembali ke kejadian itu, dia mengalami lagi, dia udah netral, atau berdamai itu hanya coping. Apakah selalu lebih banyak hal-hal itu didasari terhadap pain seseorang, trauma di masa lalu? Ya hampir pasti. Hampir pasti. Apa nih? Yang mana nih? Yang ketika kita berdamai atau gimana hidup kita jalannya seperti itu? Ya umumnya kita menghindari itu. Bagaimana kalau ada seseorang yang benar-benar dari kecil very super positive thinking? Jadi apapun peristiwa yang dialami dalam masa kecilnya itu kemudian dibungkus atau dilandasi dengan pemikiran-pemikiran positif. Artinya dari kecil dia udah berhasil untuk. Jadi gini, ketika seseorang dari kecil berhasil untuk menyelesaikan. Iya, berhasil untuk menyelesaikan artinya di level emotion ya. Di level emotion terhadap peristiwa-peristiwa nggak enak yang terjadi, itu bisa aja. Itu mungkin aja. Iya, berarti kan tidak ada trauma kan? Sangat sedikit trauma seperti itu ya. Cuman tapi kan jarang ya manusia kayak gitu. Karena yang saya ketemu, misalnya kita bilang udah 2.500-an orang saya ketemu sepanjang berapa tahun ini, ya semuanya bukan yang itu. Iya kan? Bukan yang itu. Kalau enggak mereka nggak akan sampai ke tempat saya gitu. Cuman ya saya punya suatu kerinduan, Win, untuk share ini ke sebanyak mungkin orang supaya orang paham bahwa ada saatnya kita harus negatif loh. Untuk apa? Untuk knowing, untuk tahu kenapa kita terpicu emosi ini dari peristiwa-peristiwa ini hubungannya apa dengan masa kecil saya, dan gimana menyelesaikannya untuk menjalani hidup yang lebih baik, untuk fulfilling emotion based on pleasure to pleasure, bukan pain to pleasure lagi gitu. Itu saya punya kerinduan. Karena kalau kita lihat ya, sampai kayaknya misalnya kayak pemimpin negara, kita ngomongin lah yang di luar negeri kayak dulu misalnya si Donald Trump dan lain-lain, dia bisa begitu luar biasa kaya, dia terus kemudian jadi presiden apa gimana sekarang sedang masuk ini court ya. Iya, kayak gitu ya. Nah itu pasti digerakkan oleh sesuatu di database memorinya, gimana dia coping to pain-nya, gimana dia compensate, gimana dia manifest bisa sampai di keadaan itu. Nah untuk orang-orang yang sampai di keadaan peak, umumnya orang lihat mereka nggak punya masalah. Iya. Tapi sangat jarang orang yang punya peak performance di financial, sekaligus juga di health-nya dan di relationship-nya itu sama bagusnya. Jarang, bukan berarti nggak ada, tapi sangat jarang. Umumnya hebat di satu aspek, timpang di aspek lainnya, dan itu semua pengaruh. Apa yang lo pelajari dari ribuan pasien yang lo jumpai ya, tentang trauma, kemudian coping, kemudian
pain and pleasure, kemudian compensating gitu ya. ya si database memori ini. Apa sih yang lo pelajari tentang manusia? Berarti kompleks banget dong, Wan. Kita itu sebagai Sebenarnya manusia hidup di dunia modern ini gitu. yes, kalau kita paham sepaham-pahamnya, udah paham misalnya seperti gua gitu ya, udah ngelihat begitu dia ngomong ini pasti nyambungnya ke sini, ini pasti nyambungnya gitu. Saya melihatnya hanya we are a system. We are a system. We are a system di mana di dalam sistem itu ada pattern. Dan ada kemandirian kayak gini ya. Kalau misalnya satu kompleks perumahan besar, misalnya kayak saya tinggal di The Green BSD, kita penggambaran saya nih, Iya, The analoginya. Green BSD, itu ada klaster-klaster, Vineyard, Manhattan, terus kayak Banyan apa segala. Setiap klaster yang berbeda-beda ini ada tipikal umumnya rumah-rumah yang sama di klaster-klaster itu, tapi di dalam satu kompleks besar The Green. Nah itu penggambaran saya akan manusia tuh seperti itu. Jadi satu kesadaran kita yang besar mencerminkan ini siapa diri kita atau penamaan terhadap diri kita, tapi di dalamnya ada kita di dalam kelompok memori berbeda-beda dengan pengalaman berbeda-beda. Tentunya di pengalaman itu juga ada orang tua kita, ada teman kita dan lain-lain. Tapi itu semua menghasilkan apa? Pain atau pleasure, menghasilkan cara coping and compensate, dan itu tektok terus di kesadaran kita. Atau di dalam ketidaksadaran kita. Di dalam ketidaksadaran kita, tektoknya di kesadaran kita. Karena kita sadar, gue harus begini. Tapi kalau orang bilang orang overthinking tuh, ntar dia mikir begini, tapi ntar kalau begini, ini gini gimana ya? Tapi kalau begini, misalnya ntar gue ambil gini, ntar ini gimana? Itu hanya menceritakan perjalanan kesadarannya menjalani momen-momen di database memorinya yang masing-masing punya energi negatif, yang mentok-mentok negatif ke negatif. Contoh paling gampang kayak kalau saya bilangnya gini, kalau orang nggak punya konflik batin, umumnya dia tidak merasa punya masalah. Contohnya apa? Orang yang punya trauma misalnya dipermalukan di depan umum dan dia nggak bisa selesaikan itu karena itu energinya sangat kuat, ya, kejadiannya dia emosinya sangat kuat. Dia akan aman selama dia bisa menghindar dari harus maju ke depan umum, ya kan? Ya, true. Tapi ketika misalnya dia kuliah atau SMA atau dia kerja dan dia harus jadi timnya untuk presentasi, karena di sini ada pemenuhan kebutuhan di finansial, ada tentang produktivitas dan lain-lain. Di sini baru dia bentrok. Selama itu nggak dibenturin sama sesuatu, dia nggak akan sadar bahwa ini suatu masalah yang harus diselesaikan. Dan itu kan sering terjadi dalam kehidupan kita, Wan. Begitu banyak. Kita nggak pernah tahu bagaimana membereskan masalah ini gitu, menyelesaikan si memori-memori itu. Iya, kalau kita sadar, kita tahu kita nggak bisa, itu umum. Begitu banyak orang yang punya masalah tapi nggak sadar bahwa dia punya masalah karena di dalam kesadaran dia adalah di jalanan begini, karena dia begini, padahal itu adalah value-nya in action dan pelanggaran dari value-nya in action di kejadian itu, kayak gitu kan ya. Nah terus begitu banyak orang yang sedang dalam state pleasure yang sebenarnya itu masalah, mereka nggak menyadari itu masalah. Contohnya orang sedang kecanduan rokok, minuman, dan nggak ada bagian dirinya yang terbentuk membentur ini. Iya, betul. Orang yang lagi misalnya jadi terus aja gitu. Yes, di dalam suatu relationship misalnya husband and wife, suami istri kayak gitu. Terus kan saya cerita ya bahwa di dalam suatu hubungan ya, di awal itu selalu ini artinya hubungan relationship man and woman seperti itu ya misalnya, atau hubungan sejenis atau apapun. Ketika kita jatuh cinta itu pasti ada alasannya. Bilang, apa sih yang membuat kamu tuh jadi tertarik sama dia atau sayang sama dia? Dia tuh begitu caring. Jadi selalu ada alasannya, nggak ada alasannya tiba-tiba terus jatuh cinta. Berarti ada moments interaction yang memenuhi fulfilling emotional needs masing-masing. Pemenuhan kebutuhan emosi masing-masing kemungkinan besar adalah hampir pasti kompensasi dari trauma ketika sebagai anak kita nggak terpenuhi. Jadi artinya compensate-nya itu melalui pasangan kita later, seperti itu. Jadi di awal selalu pemenuhan kebutuhan emosi masing-masing. Ketika masuk tahapan hubungan lebih dalam, bagian diri yang lain-lain dengan value-nya masing-masing keluar, itu pasti saling trigger, paling saling
triggering pain masing-masing. Mm-mm. Nah, ketika itu bergeraknya gimana? Bergeraknya kalau udah menumpuk meningkat, lari keluar, selingkuh atau cerai. Ketika selingkuh terus ketemu pasangan dan end pleasure, umumnya ini orang nggak akan sadar untuk itu diselesaikan karena apa? Kebutuhan emosinya lagi terpenuhi. Meskipun melalui cara yang itu, kecuali memang ada value-value di database memory tentang etika yang sangat kuat, itu jadi konflik batin baru. Betul. Konflik batin, aduh gue begitu sayang sama dia tapi gue nggak boleh begini begitu. Jadi kita tuh selalu in konflik. Kita hampir selalu in konflik seperti itu. Wan, kayak misalnya gini, ada seseorang melakukan kesalahan, kemudian gue nggak suka sama orang ini atas kesalahannya, perilakunya. Ada rasa itu ya, itu tersimpan di memori gue gitu. Setelah itu dia minta maaf. Terus gue memaafkan dong, pasti. Udah selesai. Trauma itu masih ada atau enggak? Tentu, karena gini. Tapi kenapa yang gue ingat rasa sebelnya ya? Nah, itu. Bukan, oke, lo minta maaf, gue terima. Minta maaf sekali, 2 kali, 3 kali, gue terima. Udah oke. Ya, let's moving on. Tapi perasaan kesel itu tetap ada tersimpan. And what should I do? Nah, itulah tricky-nya sistem kita. Berdiri sendiri-sendiri. Seperti saya pernah jelaskan bahwa ketika seorang anak dimarahin orang tuanya, dia nangis, dia sedih, dia takut. Lalu beberapa menit kemudian orang tuanya minta maaf. Selesai di titik itu di kesadarannya. Tapi dia yang terluka, ya itu tetap ada. Begitu orang tuanya nanti marah lagi, ya dia lagi ini yang kena. Orang tuanya minta maaf lagi, selesai lagi. Di kesadaran, sama. Apapun di saat ini yang melukai kita dari orang ketika kita interaksi, sesalah apapun orang itu bagi kita, ya karena dia melanggar value tertentu, dia melanggar etika tertentu, tetap itu adalah database kita. Artinya kita yang kecil hampir pasti pernah mengalami situation seperti itu. Orang itu minta maaf. Di kesadaran kita, kalau orang minta maaf, itu database memori juga kan. Kalau orang udah minta maaf, udah dong gitu kan. Pasti ada kan secara umum. Betul. Lalu kita kesini, kesadaran kita bergeser ke sini. Itu selesai? Tidak. Coba lupakan dia pernah minta maaf terus masuk ke sini, pasti rasa itu masih ada kan gitu. Kesadaran kita hanya menjalani momen area-area ya momen. Jadi kayak misalnya gini ya, kayak misalnya klien cerita ya, gimana ceritakan tentang papamu, value apa yang penting, gimana dia, apa kerjaan dia, itu kan bagian dari penggalian data di dalam saya proses terapi kan. Saya harus tahu keseluruhan. Papa saya orangnya tuh sangat penyayang, tapi dia tegas. Itu udah ngomong 2 database memori yang berbeda. Yang dia penyayang, ada bukti-buktinya, kejadian-kejadian tertentu. Lalu bilang dia tegas, itu momen-momen lain, kejadian-kejadian lain. Kesadaran kita membacanya sebagai suatu cerita. Tapi di dalam, itu berdiri sendiri-sendiri. Cluster sendiri-sendiri berisi similar moments yang serupa, baik itu pain atau pleasure, seperti itu. Ada istilah kan mengatakan bahwa oke, kita harus punya peace of mind, atau sampai akhirnya gue punya peace of mind. Berarti kalau ada orang yang menyebutkan peace of mind, terlepas itu benar atau enggak, berarti dia sudah berdamai dengan masa lalu dan trauma masa kecilnya, dan hampir bisa dibilang udah gak ada lagi di database memory. Betul nggak gitu? Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau buat saya yang terapis ya, jadi kita punya peace of mind itu berapa lama? Dan melalui experience apa aja, itu baru diuji situ peace of mind kita, ngerti kan? Karena kita punya state of mind itu hanya situasional. Iya. Gila lo. Iya, tapi memang bener gitu. Bener. Lu kok bisa bilang peace of mind for the rest of your life? Come on, man. Kayak orang bilang ya, kita harus bahagia tanpa alasan. Maksudnya bahagia aja tanpa alasan. Waktu orang bahagia tanpa alasan, sebenarnya sadar nggak sadar dia, kesadarannya menjalani reason kenapa dia harus bahagia. Berapa lama lo kuat gitu coba. Terus dihantemin sama kejadian-kejadian tertentu. Masih bahagia nggak lo bro? Gitu kan? Nggak, itu something. Dongeng. Ya, itu hanya gimana
ketidakpahaman dunia tentang sistem yang berlaku di setiap manusia, bahkan di diri sendiri. Kadang-kadang gue lebih ngerti tentang diri seseorang daripada dia tentang dirinya sendiri. Karena apa? Karena gue langsung bisa memetakan bagian dirinya dari cerita dia. Jadi gue kadang-kadang lebih paham, lebih sadar seperti itu. Dan gue sadar ketika dia cerita begini, ini sebenarnya di masa ini adalah pengulangan yang itu. Terus bilang, similar nggak? Oh iya ya, kok bisa ya, saya baru polanya. Mereka bahkan nggak paham itu. Iya, Iya, betul, karena betul. mereka bukan Setuju, terapis, setuju. karena mereka Iya, iya, selalu iya, iya. cenderung berpikir positif, Iya. berpikir positif untuk Iya. away yang negatif. Tapi ada juga orang-orang yang terbiasa merenung dan bisa memahami kejadian-kejadian dalam hidup dan merangkai suatu pemahaman, ada juga. Meskipun itu bukan berarti selesai. Iya kan ada cerita bahwa ada pengalaman, gue juga pernah belajar NLP di permukaan. Itu. Terus kan diajarin bahwa oke, kalau ada peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, oke, kita tahu itu ada di database memori kita, di dalam gudang penyimpanan ingatan kita. Kemudian dengan peristiwa-peristiwa yang positif itu bisa kita tutup, kita bungkus. Akhirnya dia bisa kita lupakan. Gitu kan? Itu kan teori NLP ya, kurang lebih seperti itu. Terus buat gue yang mengalami berbagai macam peristiwa dalam masa kecil sampai sekarang gitu, itu gue bisa melangkahkan kaki lebih ringan. Apakah itu gue sudah beres dengan trauma-trauma masa kecil gue? Within the system kita nggak bisa pastikan itu. Kalau kan karena di dalam teknik NLP ada yang namanya aku lupa lah ya, aku nggak pernah belajar, tapi aku kurang lebih tahu sedikit, ada yang namanya compounding. Jadi artinya namanya ada yang ketika yang negatif dibenturin sama yang positif yang di stacking, jadi maksudnya ini jadi ketutup. Iya, bisa seperti itu, bisa, itu teknik yang cepat seperti itu. Tapi aku nggak tahu kalau itu menyangkut suatu trauma yang memang sangat kuat dan repeatedly udah ini seperti apa. Karena saya tetap pakai cara saya untuk memproses itu. Saya tetap masuk ke emosinya, masuk ke energinya, dan beresin, netralin. Pakai apa? Pakai EFT dan hipnoterapi. Jadi EFT is a teknik, hipnoterapi itu adalah cara terapi pakai kondisi hipnosis, bawa orang masuk ke kedalaman level penurunan gelombang otak sampai ke level yang reseptif terhadap sugesti gitu kan. Lalu harus direstruktur. Kalau hipnoterapi restruktur tuh artinya bukan hanya orang nggak percaya diri terus dimasukin sugesti mulai saat ini dan sudah percaya diri. Itu hanya membentukkan database memori lain. Ya itu akan berlaku mungkin beberapa lama. Tapi yang ini kalau nggak diurusin, from my point of view itu nggak kelar. Itu bisa menggulung lagi. Saya nggak mau main gitu, saya selalu pasti akan beresin. Nah, berdasarkan based on pemahaman saya tentang database memori dan hubungannya dengan hukum-hukum semesta dan cerita kehidupan yang terbentuk, law of attraction, whatever. Saya pakai teknik EFT gabung hipnoterapi untuk ngeberesin. Jadi ini adalah teknik yang saya pilih, tapi pemahamannya pakai pemahaman saya, sistem pemetaan saya sendiri dan lain-lain kayak gitu. Ya, membereskan trauma itu, kemudian menyelesaikannya, berdamai dengan dirinya, menerimanya dan meminimalisir rasa di database memori masa lampau untuk bisa moving forward. Betul. Dan itu butuh teknik. Kita pakai EFT dan hipnoterapi, tapi pemahaman untuk menerapkannya yaitu pakai mapping berdasarkan my experience melihat sistem dan pattern yang terjadi dalam hidup manusia seperti itu. Pertanyaan terakhir, Bang. Kalau bagaimana seseorang yang nonton program kita ini kemudian mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan. Peristiwa itu bisa lahir karena memang adalah rentetan dari peristiwa di masa lalunya di database memorinya dia. Oke, sekarang dia udah dengerin obrolan kita, dia udah tahu nih coping mekanismenya gimana caranya, or defense mekanismenya gimana caranya gitu. Oke, sekarang dia sadar nih, udah subconsciousnya udah melek gitu. Terus oke, terjadilah peristiwa ini. Dan kemudian setelah peristiwa itu berlangsung, ada berbagai macam aksi dan reaksi yang akan muncul. Dan kemudian sekarang dia dengan dirinya sendiri, dengan ketenangannya, dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh seseorang supaya bisa menyelesaikan. Yang paling praktis. Yang paling praktis. Iya. Kalau kita masuk ke suatu ke orang yang udah ngerti dan paham ya, kita bilang ngerti dan paham tapi nggak ngerti cara netralin dan beresinnya, ya mereka mungkin bisa kayak istilahnya mereka try to accept, mencoba menerima. Kenapa mencoba? Karena belum tentu bisa, gitu kan.
Mencoba menerima tuh Iya, artinya sistem pikiran kita selalu mau coping dengan pain dengan cara apa? Misalnya kita merasakan sesuatu. Kalau tekanannya ini sangat kuat karena ini udah repeating dan strengthening dari trauma-trauma kita masa kecil, energi itu nggak enak banget, Win. Iya. Rasanya tuh nggak enak banget Banget. karena udah compounding ya, udah Iya, stacking apa tebel. segala dari momen-momen yang similar gitu kan. Apa yang kita lakukan? Menerima. Berapa lama kita tahan ada di energi yang itu, karena sistem kita didesain untuk away from dari seperti itu. Maka kita akan, baik disadari apa enggak, kita akan balik ke, ya ini terjadi, ini bagian dari karma saya harus menerima atau apa. Dia akan pakai pemahaman yang berbeda. Kemungkinan besar itu nggak selesai. Jadi susah kalau saya sebagai terapis untuk mainin ke umum. Saya cuman paling bisa kasih paling simple itu, saya kasih tahu tentang teknik EFT. Teknik EFT, tapi ada disclaimer ya sebelum kita melakukan teknik EFT itu, karena ada orang-orang yang memang traumanya tuh sangat luar biasa, kejadian yang dialami sangat mengerikan, sehingga kalau mereka masuk ke situ lagi reaksinya nggak terkontrol. Nah, buat orang-orang seperti itu yang mereka pikir kalau mereka masuk mereka akan mengalami itu jangan. Itu mereka harus cari terapis profesional. Betul. Mereka harus Wah, cari bahaya terapis. banget dong, Bahaya. bisa gila kali. Bisa meledak ya seperti itu ya. Dan ledakannya itu ya mungkin bisa teriak-teriak, bisa apa gitu kan. Abis itu mungkin mereka lega, tapi tetap itu harus diproses ya. Nah, kalau buat yang tekanan-tekanan emosi yang middle to strength yang bisa di handle sama kita punya consciousness dan kita pikir aman, kita bisa pakai teknik EFT. EFT itu is as simple as misalnya kita stated kita punya problem, tapi harus spesifik. Spesifik itu artinya orang tuh begini. Orang kadang-kadang banyak yang kenal EFT di luar sana, tapi jarang yang ngerti pakainya sampai benar-benar sangat-sangat spesifik. Kayak misalnya cemas tentang finansial. Saya cemas banget nih tentang finansial, saya cemas banget, saya takut banget. Mereka hanya menyadari gumpalan rasa dari cemas finansial. Mereka nggak menyadari ujung worst case skenario-nya apa. Nah, saya belum jelasin tentang worst case skenario. Nah, jika misalnya orang punya suatu ketakutan, kecemasan tentang sesuatu, misalnya kayak gini deh, orang misalnya takut naik pesawat. Misalnya itu gue saya tuh. ini, hah? Itu gue. Oh gitu. Iya. Gue juga sempat. Kalau gue lebih ke claustrofobiknya. Oke. Tapi yang kebanyakan adalah apa yang kamu takutin? Turbulence. Iya. Terus kenapa? Nanti jatuh. Terus kenapa? Nanti mati. Oke. Orang banyak berhenti di worst case skenario-nya di mati. Tapi saya bilang, saya selalu tanya, mati itu belum ujung atau base of the worst case scenario. Kalau kamu mati, apa yang terburuk bisa terjadi? Baik pada dirimu setelah mati atau baik pada orang yang ditinggalkan, your relative. Nanti keluarga saya kehilangan saya. Dari pernyataan itu aja kita udah tahu bahwa makanya saya udah tahu bahwa waktu kecil dia trauma tentang kehilangan. Kehilangan itu bukan selalu berarti mati ya. Kehilangan as simple as seorang anak lagi punya emotional needs bersama orang tuanya, tapi orang tuanya harus kerja, dan repeatedly itu terjadi terus dalam jangka waktu seminggu aja lah atau berapa lama, itu udah menghasilkan cluster database memori tentang trauma kehilangan yang bisa muncul lagi di takut naik pesawat dan mati. Kalau orang nggak ngerti relationnya kan. Tapi ya bisa ke situ. Atau misalnya mati. Apa yang kamu takutin kalau mati? Saya belum bahagian orang tua saya. Lagi-lagi itu mau mengkompensasi trauma-trauma tertentu. Atau ada lagi, apa yang takutin kalau mati? Saya merasa berdosa. Saya takut masuk neraka. Nah, itu masuk ke database memori tentang agama, ngerti kan ya? Dan tentang pengajaran itu. Jadi we are a system, and within that system ada pattern, ada value, ada belief, ada moments, dan semua itu ada di yang namanya database memory atau subconscious mind. Kita hidup based on itu. Jadi bagaimana hasil dari ngobrol-ngobrol kita, Wan, untuk membantu mereka yang ingin menyelesaikan sesuatu yang terjadi di trauma masa lalu mereka, masa kecil mereka, adalah accept, menerima. Dan accept hanya bisa terjadi jika energi dari kejadian-kejadiannya manageable. Jika itu unmanageable karena itu terlalu kuat, accept itu nggak bisa terjadi. Betul. Accept itu nggak bisa terjadi. Sangat masuk akal. Jadi yang tadi saya cerita itu ada teknik yang namanya EFT ini. EFT ini bekerja as simple as kita ngunci ke momen spesifik. Misalnya kita
Misalnya teman kita ngomong sesuatu, ngocehin kita, marahin kita karena sesuatu. Iya. 2 menit, 3 menit. Itu momen spesifik, singkat. Tapi di dalam pemakaian EFT yang sangat spesifik, di dalam 3 menit itu kadang kita harus potong-potong lagi. Kita selesaikan. Misalnya dia ngomong, lu bego banget sih, begitu aja nggak bisa. Kita harus ngunci kesadaran kita di situ, rasa kita di situ dibilangin bego banget, lalu kita tapping, kita stated, nyatakan kita punya perasaan di situ sambil mengetuk titik-titik meridian. Teknik EFT ini orang bisa browsing. Foundernya adalah Gary Craig, seorang engineer dari USA. Dia kasih tahu caranya detail di dia punya web, namanya www.emofree.com ya. Tapi untuk orang benar-benar bisa pakai dan pahamin, itu sedikit sekali. Iya, betul. Jadi betul. kalau misalnya mau seek for help yang paling gampang, pelajarin itu teknik EFT dan kita terapkan pada diri kita. Video-videonya ada lengkap. Tapi kebanyakan mind orang, mereka selalu akan cari bantuan. Ada kebergantungan. Banyak klien yang saya ajarin pakai teknik EFT, tapi ujungnya balik nyari. Karena apa? Karena memang lebih mudah ke saya selama mereka nggak bermasalah di aspek finansial. Yeah. Tapi jika mereka punya masalah di aspek finansial ya betul, mau nggak mau. Yeah. Either mereka pakai cara coping yang lama yang kemudian bisa berhasil lagi karena energinya udah banyak dinetralin meskipun belum selesai gitu ya, meskipun belum selesai tapi jadi lebih manageable. Tapi ini cenderung suatu bom waktu di kemudian other time gitu kan, Yeah. kepicu-picu aspek-aspek yang belum beres. Yeah. Atau ya mereka benar-benar bisa pakai dan bisa selesai. Tapi ini dari begitu banyak saya mungkin nggak ada 5, nggak ada 10, nggak ada 5 sampai 10 yang bisa seperti itu. Jadi mengenali diri, memahami diri, berdamai, kemudian accept things. Dan cara pakai teknik untuk bisa accept. Jadi untuk bisa accept kita harus apply teknik dulu karena sekali lagi kita hanya bisa accept jika energinya nggak terlalu kuat. Kalau energinya terlalu kuat, of course, kita pasti moving away. Kita punya consciousness, kita moving away seperti itu. Jadi kita memang untuk case-case tertentu kita harus apply a teknik seperti itu ya. Banyak ya teknik ya, bukan hanya EFT. Bisa pakai NLP, bisa pakai hipnoterapi atau orang meditasi seperti itu. Jadi banyak lah macam-macam. Tapi buat saya yang paling cepat apalagi kalau saya yang apply EFT plus hipnoterapi seperti itu. Atau mereka bisa coba sadari bahwa semua perasaan gak enak dari satu kejadian itu berasal dari inner child kita yang terluka lagi gitu kan. Kita bisa bayangin, kita dengerin keluhan dia apa sambil kita peluk. Itu juga salah satu cara yang bisa dicoba. Jadi karena ujung-ujungnya pasti adalah ke lack of love di momen-momen. Lack of emotional needs berupa love yang akan menghasilkan citra diri dan rasa aman dari momen-momen masa kecil. Yang terpicu lagi di masa dewasa, kita boleh pahami bahwa rasa yang muncul dari pemicu ini terjadi di usia berapapun mereka, itu pasti dari kita yang kecil, yang terluka. Jadi kita boleh renungkan momennya sambil kita bayangkan kita peluk kita yang terluka di situ sambil dengerin curhatannya, mungkin kita sambil nangis atau apa. Itu bisa dilakukan di ruang aman. Tapi sekali lagi disclaimer, itu hanya jika emosinya manageable ya. Okay. Strength juga kalau orangnya yakin manageable ya boleh, tapi kalau enggak ya mau nggak mau cari terapis. Seperti harus diselesaikan.